Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi mengevaluasi program kerja dan capaian indikator percepatan penurunan stunting. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan kegiatan program pemenuhan hak anak di Distrik Kou. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Romana Agnesia Barmase dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Senin 9 September 2024. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Kita ke berita yang pertama. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi mengevaluasi program kerja dan capaian indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bovendigul sebagai leading sektor penanganan stunting melaksanakan rapat koordinasi bersama tim percepatan penanganan stunting untuk mengevaluasi berbagai program kerja yang sudah, sedang, dan akan berjalan. Rapat koordinasi ini juga untuk mengukur capaian indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Setda Bovendigul Meki Ulos Anumbon saat membuka kegiatan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting di Aula Gereja Rehobot Tanah Merah. Menurutnya pemerintah mencanangkan program stunting secara nasional dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang berkualitas. Permasalahan kesehatan terutama stunting yang ada di Bovendigul tidak dapat dipecahkan tanpa adanya kerjasama lintas sektor yang baik. Melalui rakor ini diharapkan kerjasama berbagai pihak, khususnya tim TPPS Bovendigul, untuk mengevaluasi berbagai program dan melihat capaian indikator percepatan penanganan penurunan stunting. Kabupaten Bovendigul, asisten 1, asisten 2, asisten 3, lagi berhalangan, sehingga kami ditunjuk sebagai PLH Sekda untuk menyampaikan sambutan. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan kepada kegiatan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting TPPS Kabupaten Bovendigul tahun 2024. Kesehatan adalah salah satu syarat penting dalam kehidupan manusia agar dapat melaksanakan aktivitas. Permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bovendigul tidak akan mampu dipecahkan tanpa adanya koordinasi lintas sektoral dan lintas program yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan. Salah satunya adalah stunting. Stunting ini merupakan salah satu masalah kesehatan yang menjadi prioritas bangsa Indonesia. Selanjutnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa dan disaksikan oleh seluruh tanah ini, maka pertemuan rapat koordinasi TPPS dan diseminasi audit kasus stunting tahap 1 dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul tahun 2024 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi mengevaluasi pencapaian indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Bovendigul melaksanakan rapat koordinasi mengevaluasi capaian indikator percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Carlo J. Ayer, pemateri dari BKKBN Provinsi Papua menjelaskan, rakor ini merupakan yang kedua kalinya di semester pertama
untuk membahas capaian indikator percepatan penurunan stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang penanganan stunting. Diakui pada semester pertama ada beberapa indikator yang belum memiliki data dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu kesempatan rakor ini dilakukan guna mengevaluasi berbagai kegiatan yang belum berjalan dan mencari solusi untuk menjalankannya di semester kedua tahun 2024. Dibagi 44 ada di kabupaten. Ini kita ada 2 kegiatan yang kita agendakan dan sementara berjalan. Yang pertama rapat koordinasi TPPS untuk yang kedua. Di sini kita membahas capaian indikator percepatan penurunan stunting menurut Perpres 72 dan Ranpasti dari hasil di semester 1. Jadi tadi saya menyampaikan itu kita evaluasi. Dalam arti ada beberapa indikator yang belum mempunyai data dan belum berjalan, itu tadi sudah disampaikan, dan kita dorong agar supaya di semester 2 ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh lintas sektoral terkait dengan capaian indikator itu bisa terlaporkan. Dan satu pemerintah. Carlo lebih lanjut menjelaskan untuk menjalankan program percepatan penurunan stunting di suatu daerah dibutuhkan kerjasama lintas sektor, terutama pimpinan daerah melalui visi misinya. Dukungan pimpinan daerah akan menentukan sukses dan tidaknya suatu program pembangunan, termasuk penanganan stunting. Menurutnya jika ada dukungan pimpinan, baik dari segi anggaran dan regulasi, otomatis perangkat daerah akan menyesuaikan untuk mensukseskan program tersebut. Diharapkan melalui rakor ini seluruh stakeholder, khususnya tim TPPS, berkomitmen untuk menjalankan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman, mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Memperingati Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan kegiatan program pemenuhan hak anak di Distrik Kou. Kegiatan ini bertujuan untuk bagaimana anak-anak bisa mengetahui hak-hak mereka dan bisa lebih berani untuk tampil menjadi seorang pemimpin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul melaksanakan kegiatan program pemenuhan hak anak di Distrik Kou. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2024 lalu dengan mengusung tema Anak Terlindungi Indonesia Maju dan subtema Stop Kekerasan dan Perkawinan Anak di Bawah Umur. Tingkatkan asah, asih, dan asuh bagi anak-anak di Kabupaten Bovendigul. Dengan begitu, anak-anak bisa berani tampil dan bertugas dalam kegiatan program pemenuhan hak anak. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Kou dan Posramil Kou, perwakilan Polsek Kou, serta Ketua PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang merupakan mitra kerja dari Forum Anak Distrik Kou. Diketahui kegiatan tersebut sudah dilakukan di 2 distrik, yakni di Distrik Warompo dan Fofi. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, Era Subun mengatakan, untuk tahun ini kegiatan penyelenggaraan perayaan Hari Anak Nasional yang ke-40 di Distrik Kou baru dilaksanakan karena menyesuaikan dengan agenda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lanjutnya, dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, anak-anak bisa terlibat maupun dilibatkan dalam berbagai kesempatan, di mana berkaitan dengan subtema yang diambil, yakni meningkatkan asih, asah, asuh kepada anak-anak di Kabupaten Bovendigul teristimewa dalam wadah forum anak. Sehingga dari forum tersebut, anak-anak bisa belajar untuk tampil menjadi seorang pemimpin dari hal-hal yang kecil. Ini kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan anak-anak. Teristimewa di Distrik Kou ini, kita untuk tahun ini kegiatannya adalah penyelenggaraan perayaan Hari Anak Nasional yang ke-40. Ini terselenggara tanggal 23 Juli kemarin, tetapi kita menyesuaikan juga dengan agenda kita punya dinas berkaitan dengan bidang-bidang lain. Kami bisa laksanakan pada saat ini di Distrik Kou. Intinya kami dapat melaksanakan kegiatan ini dan harapannya ke depan itu anak-anak dapat dilibatkan dalam berbagai kesempatan. Kenapa? Karena subtema yang kita angkat adalah meningkatkan asih, asah, dan asuh kepada seluruh anak-anak yang ada di Kabupaten Bovendigul teristimewa dalam wadah forum anak. Sehingga dari situ mereka belajar untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin dari hal-hal yang kecil. Vera Subun menghimbau para orang tua untuk bisa memperhatikan hak-hak dasar pada anak, terutama hak mendapatkan pelayanan pendidikan, hak mendapatkan identitas, dan hak mendapatkan bimbingan dari orang tua, sehingga anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, sebelum melaksanakan selebrasi perayaan Hari Anak Nasional di Distrik Kou, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul melakukan persiapan dengan melatih anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Nasional Distrik Kou. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul bersama Forum Anak Nasional Distrik Kou melakukan persiapan jelang pelaksanaan kegiatan program pemenuhan hak anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli. Persiapan tersebut dilakukan 1 hari sebelum puncak kegiatan. Adapun persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Forum Anak Nasional Distrik Kou, yakni gerak dan laku tentang stop kekerasan atau 3Ms, membaca puisi, membaca 31 hak anak, serta ucapan terima kasih dengan memberikan bunga.
kepada Kepala Distrik dan Posramil Kapolsek dan juga Ketua PATBM atau Perlindungan Terpadu Berbasis Masyarakat Distrik Kou. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Vera Resubun mengatakan untuk perayaan Hari Anak Nasional di Distrik Kou akan dilakukan selebrasi di mana persiapan untuk Forum Anak Distrik Kou akan tampil pada puncak acara, yaitu gerak dan lagu tentang stop kekerasan atau 3Ns, membaca puisi tentang harapan anak Indonesia, ada juga pembacaan 31 hak anak serta ucapan terima kasih dengan memberikan setangkai mawar kepada Kepala Distrik, Kapolsek, dan Posramil serta Ketua PATBM. Sebagai bentuk anak-anak mempunyai harapan agar ada kerjasama antara pihak distrik TNI Polri untuk bagaimana menjaga melindungi anak-anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi besok itu puncak perayaan, jadi kita selebrasi saja perayaan Hari Anak Nasional gitu. Lalu yang kita siapkan hari ini adalah anak-anak Forum Anak Distrik Kou yang akan tampil besok. Jadi ada yang gerak dan lagu tentang stop kekerasan atau 3Ns, lalu ada juga yang baca puisi tentang harapan anak Indonesia, dan ada juga pembacaan 31 hak-hak anak oleh anggota Forum Anak. Dan ucapan terima kasih yaitu pemberian setangkai mawar untuk Bapak Distrik, Bapak Kapolsek, dan Pos, dan Ketua PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang ada di Distrik Kou sebagai bentuk bahwa anak-anak mempunyai harapan supaya ada kerjasama antara pihak distrik, TNI, Polri untuk menjaga, melindungi anak-anak seperti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Vera Resubun berharap kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik karena semua yang bertugas, mulai dari MC, pembaca doa, dan lain sebagainya adalah anak-anak dari Forum Anak Nasional Distrik Kou. Dirinya juga menambahkan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kali pertama di Distrik Kou karena wadah Forum Anak Nasional Distrik Kou baru dibentuk tahun 2023 lalu, sehingga kegiatan tersebut boleh dilaksanakan pada tahun 2024. Anak-anak bisa terlibat dan belajar untuk bertanggung jawab serta berani tampil. Tim Liputan Digni TV, Anis melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak Saudara dong semua, sesaat lagi Info Digul akan kembali, maka tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kepala Distrik Kou, Paulus Dumatubun, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi anak-anak khususnya yang berada di Distrik Kou.
Pada kegiatan program pemenuhan hak anak di Distrik Kou yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Kepala Distrik Kou Paulus Dumatubun mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dirinya berterima kasih karena dengan adanya kegiatan tersebut akan membawa dampak positif bagi anak-anak Distrik Kou, di mana mereka bisa berani tampil di depan umum dan yang terpenting adalah mereka bisa mengetahui apa saja hak-hak mereka sebagai seorang anak. Oleh karena itu dirinya berharap agar kegiatan tersebut bisa terus dilakukan karena anak-anak di Distrik Kou tentu memiliki potensi sehingga kegiatan maupun sosialisasi harus selalu diberikan agar potensi yang ada pada anak-anak bisa terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Terima kasih. Yang pertama sekali saya mau memberikan apresiasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul yang mana pada kesempatan hari ini bisa menempatkan waktu untuk melakukan kegiatan di hari ini. Kemudian kegiatan yang dilakukan ini saya sambut gembira karena ini berdampak positif sekali bagi anak-anak yang ada di sini. Di mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pembinaan dan pendampingan bagi forum anak yang sudah terbentuk tahun lalu di Distrik Kou, dan ini dikemas dalam satu acara, mana acara peringatan ulang tahun Hari Anak Nasional di Distrik Kou. Dan saya melihat bahwa ada hal positif yang ada pada anak-anak, di mana anak-anak ini mereka dilatih untuk bisa membawa acara dan beberapa hal lain yang mereka bisa lakukan sendiri. Dan itu luar biasa dan sudah barang tentu bahwa mereka punya potensi. Tinggal bagaimana mereka perlu pendampingan sehingga potensi yang ada dalam diri anak-anak di sini itu bisa berkembang, yang kemudian juga pasti akan membawa mereka pada satu tujuan yang tentunya sangat baik. Kepala Distrik Kou Paulus Dumatubun menambahkan kegiatan ini merupakan suatu pembinaan dan pendampingan bagi forum anak yang sudah terbentuk tahun lalu di Distrik Kou. Dirinya melihat ada hal positif yang didapatkan, di mana anak-anak tersebut bisa melatih diri untuk membawa acara dan juga hal lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak tersebut sehingga mereka perlu pendampingan agar potensi yang ada pada mereka terus berkembang. Paulus berharap momentum kegiatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan di Distrik Kou bisa menjadi satu dorongan untuk anak-anak di kemudian hari belajar menjadi anak yang berkarakter dan berakhlak mulia. Para orang tua harus terus melakukan pembinaan yang intens kepada anak-anak, terutama dalam berperilaku, sehingga mereka tidak melakukan pergaulan bebas dan hal-hal yang dapat merugikan anak-anak itu sendiri. Para orang tua harus meninggalkan kebiasaan lama yang sering terjadi, di mana anak-anak yang belum pada usia berkeluarga sudah melakukan perkawinan pada usia dini. Mungkin karena faktor budaya atau kebiasaan yang terbawa sejak lama, sehingga akibat dari perkawinan dini banyak hal negatif yang terjadi, kekerasan dalam rumah tangga, mengalami sakit, dan lain sebagainya. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenep, guk bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.